Baik teman-teman, di sini saya akan routing di GNS3 dengan satu server dan 2 klien. Saya sudah memasukkan Windows-nya inti untuk klien, Ubuntu desktop ini untuk klien, dan server ini menggunakan Ubuntu server. Oh ya, dan satu lagi ini router. Kita masukkan routernya terlebih dahulu. Ada 2 ya teman-teman. Yang satu ini untuk server dan yang satu ini untuk klien. Kita masukkan servernya, klien-kliennya. Oh iya, yang di klien ini membutuhkan Ethernet switch ya. Oke, GNS3, oke. Setelah itu NAT juga. Ini GNS3, oke. Di server ini adapternya kita ubah menjadi 2. Sudah 2, apply, oke. Dan di router ini serialnya kita aktifkan, WIC0 ini aktif. Dan ini juga untuk router 2 nya ini apply, oke. Sudah ya, kita sambungkan menggunakan kabel dari NAT ke server. Ini fast 0/0 ke ini, dan serial 0/0 ini ke router 2. Fast ini switch, dan kita sebar menggunakan switch. Oke, ini sudah terhubung ya teman-teman. Kita start biar aktif semua. Setelah itu kita setting ke routernya. Konsol router 1. Tunggu dulu. Kita ketikkan conft konfigurasi terminal, terus int f0/0, karena router 1 ke server menggunakan kabel f0/0 ya tadi. Setelah itu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.18.1. Ini ya untuk router 1. Rank ini 18.1. Netmasknya 240. Kita ketikkan sini 255.255.255.240. Itu enter. No esa, exit. Itu kita ketikkan lagi int s0/0. Kenapa s0/0? Karena ingin menghubungkan dari router 1 ke router 2. Masukkan IP-nya, IP address 192.168.18.33. Netmasknya 255.255.255.252. Ini ya untuk menghubungannya. 18.33 untuk router 1 dan 18.34 untuk router 2 nya nanti. Setelah itu enter. Noise ya. Itu exit. Oke. IP DHCP full server. Enter. Kita masukkan networknya. Network 192.168.18.0 dan netmasknya 255.255.240. Kenapa 18.0? Karena ini network dari router 1 ini dan netmasknya inilah tadi 240. Setelah itu enter. Kalau sudah default
/router 192.168.18.1. Ini IP server yang kita masukkan tadi ya, 18.1. Setelah itu kita cek dulu ESA IP DHCP full server. Ntar kita cek ya dari VLS tadinya. Ini 18.1 sampai 18.14 sama ya, 18.1, 18.14. Setelah itu kita masuk ke router 2 nya, konsol. Tunggu dulu ya bos, sabar. Oke, konfigurasi terminal INT F0/0. Kenapa F0/0? Karena router 2 ke switch menggunakan kabel F0/0. Bentar. Setelah itu IP address 192.168.18.17 dan atasnya 255.255.255.240. Kita cek ya, pakai 18.11. Ini ya 18.17 dan masnya sama 240. Tuh enter. No ESA, exit. Kita masuk ke INT S0/0 INT S0/0 karena ingin menghubungkan dari router 2 ke router 1. Enter. Setelah itu IP address 192.168.255.255.255.252. IP ini menghubungkan antara router 2 dan router 1 tadi. Kita cek, kan tadi kan router 1 kan menggunakan 33. Sekarang router 2 menggunakan 34. Oke, setelah itu enter. No ESA, exit. Kita ketikkan IP DHCP full server. Sebenarnya server ini namanya ya, saya terserah sih, terserah teman-teman mau namai apa. Kalau saya server aja. Ntar setelah itu masukkan network 192.168.18.16 netmasknya 255.240. Ini ya, ini networknya dari router 2 18 dan 16. Oke, setelah itu enter. Terus default /router 192.168.18.17. Ini adalah IP server yang kita masukkan tadi di router 2. Enter. Itu ESA IP DHCP full server. Enter. Kita cek ya teman-teman, apakah benar. Ini 18.17 sampai 18.30 sama ya, 18.17 sampai 18.30. Kalau sudah, masuk ke router 1. Kita akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dan router 2 dengan router 1. Setelah itu kita ketikkan exit. Kita hubungkan dengan perintah IP route 192.168.18.16 lepasnya 255 255 255 24
340 ke 192.168.18.34. Ini adalah network ID dari router 2 adalah 18.16 dan IP router 2 adalah 18.34, seperti kita tembak menembak ya. Itu enter, exit. Setelah itu kita masuk ke router 2 nya, sini juga exit. Kita masukkan lagi IP route 192.168.18.16. Sorry, bukan 16, kosong seharusnya. Terus 255.240 dan 192.168.18.33. Ini adalah network ID dari router 1 adalah 192.168.18.0 dan IP router 1 adalah 18.33. Oke, setelah itu enter, terus exit. Oke, kita coba ping ke router satunya dengan perintah ping 192.168.18.0. Ini ya, sukses rate is 100%. Ini tandanya berhasil ngeping. Dan router satunya kita coba ping ke router 2 nya, apakah bisa dengan perintah ping 192.168.18.16. Oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Sukses rate is 100%. Oke, router 2 sudah terhubung ke router 1 dan router 1 sudah terhubung ke router 2. Oke teman-teman, sini saya akan konfigurasi IP di Ubuntu servernya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke servernya ini, console. Oke, login. Setelah itu masuk sudo passwordnya. Itu masuk ke nano/etc/network/interface. Ini ENS33 nya kita ganti saja jadi ENS3, dan di bawahnya kita tambahi auto ENS4, device ENS4, inet DHCP. Setelah itu save. Udah ya. Oke, enter. Kita restart terlebih dahulu. /etc/init/networking restart. Berhasil ya. Reboot dulu biar aman. Reboot. Oke, login.
Setelah itu kita cek IP-nya, if config. Sorry. If config. Nah, ini ya, yang ENS 3 ini dari NAT dan ENS 4 ini dari router ini. Oke. Jadi kalau kita mau download aplikasi, kita matikan terlebih dahulu ENS 4-nya ini. Kalau sudah mendownload, nanti ENS 3-nya dimatikan saja. Teman-teman, di sini saya akan install web server. Pertama masuk ke konsol server 1 ini. So, sebelum kita akan download, masuk ke nano/etc/network/interface. Setelah itu beri komen ke ENS 4-nya. Ini diberi komen. Terus ini juga yang ENS 3 ini biarkan hidup ya. Terus Ctrl X, save, Y, enter. Setelah itu kita restart terlebih dahulu. /etc/init/networking restart. Kita tunggu dulu. Oke, berhasil. Terus di reboot. Kita login, username dan passwordnya, masuk ke sudoku, passwordnya, kita cek IP-nya. Yang tersambung ini ke NAT-nya ya, jadi ke router ini mati. Setelah itu kita install aplikasinya terlebih dahulu, yaitu apt get install Apache 2. Oke, tunggu dulu. Lagi proses. Penginstalan sudah selesai. Terus kita coba ke klien-kliennya, yaitu di Ubuntu, di Windows. Tetapi kita matikan terlebih dahulu interface yang ke NAT-nya ini dengan perintah nano/etc/init network/interface. Setelah itu yang kita komen, yang ENS 3-nya ini kita komen, ini juga kita komen, yang ENS 4 ini biarkan aktif. Save, X, Y, enter. Setelah itu kita restart. etc init D network restart. Setelah itu kita reboot ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Login, username-nya, adminnya, passwordnya, terus if config. Nah, yang ENS 3 tadi kan untuk NAT, untuk internet. Yang ENS 4 ini untuk terhubung ke router dan klien-klien sini. Setelah itu kita coba ke klien-kliennya. Itu passwordnya.
Setelah itu kita coba ke Chrome, ke Mozilla ini, ke web browser. Oke, sudah masuk ke browsernya. Kita ketikkan di URL ini 192.168.18.2. Setelah itu enter. Oke, Apache 2-nya sudah terinstall ya teman-teman. Kita coba di Windows ini, ke klien satunya. Kita masukkan dulu. Setelah itu masuk ke ini browser. Ketikkan IP di sini 192.168.18.2. Ini 192.168.18.2. Oke, di sini juga bisa ya. Tadi di Ubuntu sudah bisa. Terus di Windows ini sudah bisa. Tandanya klien-klien ini sudah bisa mengakses Apache 2-nya ini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan install PHP Info dan MySQL. Yang pertama, kita masuk ke konsol server. Setelah itu masuk ke nano/etc/network/interface. Di sini kita berikan komen DNS4-nya karena ingin menginstal aplikasinya. Ini diaktifkan ENS3-nya. Setelah itu kita save. Sorry, belum masuk ke sudoku. Kita masukkan ke sudoku terlebih dahulu. Oke, setelah itu masukkan nano/etc network interface. Kita beri komen di ENS4-nya. Berikan komen di sini dengan tanda pagar. ENS3-nya ini diaktifkan untuk internet karena ingin menginstal aplikasi ya. Terus oke, setelah itu kita restart /etc/init/b/networking restart. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, tanyanya berhasil, terus reboot. Oke, kita masukkan username-nya, passwordnya. Setelah itu sudo password. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita install aplikasinya dengan perintah apt get install
PHP strip MySQL lib apache 2 strip mode strip PHP strip CLI PHP strip CGI PHP strip GD MySQL strip server MySQL strip client zip spasi strip y, lalu enter. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya untuk MySQL. Terus password lagi. Penginstalan PHP berhasil. Setelah itu kita buat tes PHP nya dengan perintah nano /var/www/tes.php. Setelah itu kita enter. Di sini kita tambahkan PHP info, setelah itu kita tutup. Oke, ini kita tanyakan koma info. Setelah itu kita save. Oke, enter. Lalu masuk ke nano/etc/network/interface. Nah, kita kan mau coba ke klien-kliennya. Jadi kita berikan komen di ENS3-nya. ENS3 ini berikan komen. Dan di ENS4 ini kita hapus komennya.
Setelah itu kita save. Oke, baru di restart /etc/init/networking restart. Kita tunggu terlebih dahulu di reboot. Oke, masukkan username, passwordnya, terus kita cek IP-nya apakah sudah aktif. Udah ya, ENS4-nya sudah aktif. Baru kita coba di klien-kliennya. Pertama di Ubuntu-nya terlebih dahulu. Kita di Ubuntu, masukkan passwordnya. Setelah itu kita ketikkan di sini 192.168.18.2/ di sini tes.php. Oke, sudah ya. Ini sudah berhasil di Ubuntu-nya. Terus kita coba di Windows-nya. Windows di sini ketikkan 192.168.18.2/tes.php. Oke, di Windows juga berhasil ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Tandanya penginstalan PHP Info dan MySQL sudah berhasil. Baik teman-teman, sini saya akan install PHP MyAdmin. Pertama masuk ke konsol server. Setelah itu kita masukkan sudo su. Passwordnya. Oke, setelah itu masuk ke nano/etc/network/interface. Setelah itu kita berikan komen di ENS4-nya. Karena kita akan menginstal aplikasi, jadi kita membutuhkan internet saja. Kita hapus ke ENS3-nya. Ini hapus komennya agar aktif. Itu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart dengan perintah /etc/init/networking restart. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita reboot. Tunggu dulu ya teman-teman. Kita login, username-nya, RFN-nya, dan password-nya. Masuk ke sudo su, password lagi. Oke, setelah itu kita install aplikasinya PHP MyAdmin-nya. apt get install PHP MyAdmin. Oke, continue. Kita tunggu dulu.
Oke, kita di sini memilih Apache 2 dengan spasi, lalu tab. Oke. Config database for PHP. Yes, ini passwordnya ya untuk PHP Me adminnya. Konfirmasi. Setelah itu kan kita mau cek ke klien-kliennya, jadi kita aktifkan terlebih dahulu interface-nya dengan perintah nano /etc /network/interface. Kita aktifkan, jadi ini komennya dihapus dan di ENS3 nya ini kita beri komen. Udah, kita beri komen, lalu save. Oke, setelah itu kita restart /etc/init/networking restart. Kita tunggu, lalu di reboot. Tunggu dulu. Masukkan username, passwordnya, terus kita lihat interface-nya apakah sudah aktif dengan perintah if config. Ini interface-nya sudah aktif ya, IP-nya 18.2. Setelah itu kita cek ke klien-klien apakah tadi penginstalannya PHP Me admin berhasil. Pertama di Ubuntu. Di sini kita ketikkan perintah 192.168.18.2/php My admin. Oke. Ini welcome, username-nya ini root dan passwordnya tadi yang kita masukkan tadi yang telah kita buat. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini penampakan PHP Me adminnya. Terus kita coba ke klien di Windows. Di sini, nah ini kita ketikkan perintah 192.168.18.2/php My admin. Lalu enter. Di sini kita masukkan username-nya root dan passwordnya yang telah passwordnya belum dimasukkan. Passwordnya yang kita buat tadi. Ini teman-teman, penambahan PHP Me adminnya sudah berhasil di Windows-nya. Di Ubuntu sudah berhasil dan di Windows sudah berhasil. Tandanya penginstalan PHP Me admin berhasil. Oke, di sini saya akan install FTP. Masuk ke konsol server 1 ini. Di sini kita ketikkan sudo terlebih dahulu passwordnya, terus kita masuk ke nano /etc/network/interface. Setelah itu kita berikan komen di NS4 karena kita akan menginstal aplikasi.
Oke, ENS 4 nya kita beri komen dan ENS 3 nya kita hidupkan. Ini save, Y, enter. Setelah itu kita restart /etc/init/networking restart. Kita tunggu. Setelah itu kita reboot biar aman, jaga-jagalah. Setelah itu kita login di username-nya arifnh. Setelah itu passwordnya. Oke, masuk ke sudoku. Passwordnya kita cek IP-nya apakah sudah aktif ya. Untuk penginstalannya ENS3 nya, interface ENS3 nya tadi apakah sudah aktif. Kita cek. Oke, sudah aktif ya. Setelah itu kita install FTP nya dengan perintah apt get install ftpd. Oh sorry, prof tpd. Kita tunggu, continue, Y, enter. Sini kita pilih standalone. Setelah itu kita masukkan add user texture. Ini ya, add user texture. Oke, passwordnya lagi. Ini terserah sih, kita enter aja. Itu Y. Oke. Lalu ketikkan perintah service prof tpd restart. Setelah itu masuk ke cd /home /texture. Tadi kan texture usernya. Setelah itu kita masuk ke cd home texture. Udah masuk ya ke texture-nya. Lalu kita edit nano texture b.txt. Sini kita masukkan nama dan link. Pertama Arif Nur Hidayat, nama kelompoknya Arif Hidayat 67 2019 118. Ini saya dan teman saya Taufikur Rahman 67 2019 133. Dan teman saya yang satu ini Gilang Bagus Prantio. Setelah itu name-nya 67 2019 130. Kita save, Ctrl X, Y, enter.
kita akan mencoba ke klien-kliennya. Jadi kita masuk ke nano /etc /network /interface. Kita akan matikan ENS3 nya ini dengan berikan komen pagar dan hidupkan ENS4 nya. Ini hidupkan ya, Ctrl X Y enter. Kita restart /etc /init networking restart. Kita tunggu, setelah itu reboot. Kita tunggu dulu, baru kita tes ke klien-kliennya. Masukkan username, passwordnya. Setelah itu kita cek IP nya apakah sudah aktif, ENS4 nya udah aktif ya teman-teman. Setelah itu kita coba di klien-kliennya. Ini Ubuntu. Terlebih dahulu di sini kita ketikkan 192. Sorry bukan. Pertama itu FTP 2/168.18.2. Ini username-nya tadi, passwordnya direktori ini Tekjar B udah masuk ya. Ini ada nama Armil Dayat, Taufikur Rahman, dan Gilang Bagus Prantio. Di Ubuntu sudah. Setelah itu kita coba di klien Windows. Sini ketikkan FTP 2/IP nya 18.18.2. Mantap. Ini username-nya tadi dan passwordnya. Kita masuk ke home Tekjar. Kita kan tadi add user Tekjar. Ini tekjarb.txt sudah masuk ya. Armil Dayat, Taufikur Rahman, dan Gilang Bagus Prantio. Tandanya instalasi FTP sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan konfigurasi web server Apache 2. Pertama kita masuk ke konsol server 1. Di sini kita ketikkan sudo su passwordnya. Setelah itu kita cek IP nya yang aktif yang mana. Di sini ENS4 nya ya, nggak apa-apa karena kita tidak install apa-apa, jadi ENS3 nya biarkan mati saja. Setelah itu kita cek di direktorinya apakah ada dengan perintah cd /var/www/html enter. Terus lihat list dengan ls, udah ada ya list development dan tes PHP. Masuk ke cd dengan perintah cd. Oke, lalu ketikkan nano
index.html. Di sini kita isi HTML itu head, setelah itu titelnya kita texture view, terus tutup headnya, head, terus kita buat body. Sini saya akan tambahkan nama dan NIM. Ini Arif Nur Hidayat. NIM-nya 67209118. Ini untuk tutup ya. Satu. Ini juga. Taufikur Rohman, NIM 672019-133. Tutup, S1 tutup, dan satu lagi teman saya, satu Gilang Bagus Prantio. Oke, setelah itu NIM 672019-130. Tutup, S1 NIM. Kita biar bagus. Setelah itu tutup bodinya, body, tutup HTML-nya, kita tutup HTML, tutup. Oke, setelah itu save, Ctrl X, Y, Enter. Kita pindahkan file index HTML-nya yang dibuat dengan perintah cp index.html /var /www/html, lalu enter. Sudah ya. Terus kita coba di klien-kliennya. Pertama mas di Ubuntu-nya. Password. Sini kita ketikkan IP-nya 192.168.18.2. Ini udah masuk ya teman-teman. Arif Nur Hidayat, Taufikur Rohman, Gilang Bagus Prantio. Kita coba di klien yang kedua yaitu Windows. Di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.18.2. Oke, di sini juga sudah ya. Di Windows sudah, di Ubuntu sudah. Jadi pengkonfigurasian web server Apache 2 berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan konfigurasi DNS. Pertama kita masuk ke konsol server 1 ini. Setelah itu kita lihat interface yang aktif yang mana. Ketikkan perintah nano/etc/network/interface. Di sini kan mau install bin 9, jadi yang dimatikan ini interface yang ENS4. Ini dimatikan karena ini menyambung ke klien-klien. Kita mau sambung ke internet dulu. ENS3 harus aktif. Oke, lalu save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart dengan perintah /etc/init d/net
working restart. Setelah itu kita reboot. Oke, tunggu dulu ya bos. Oke, setelah itu kita masukkan username dan passwordnya, masuk ke sudoku, kita cek. Setelah itu kita cek IP-nya, interface-nya aktif. Oke, sudah. Setelah itu kita install apt get install win 9. Kita tunggu dulu, continue y. Oke. Masuk ke cd/etc/bin. Setelah itu ketikkan perintah nano/bin/name.conf.default strip zones. Lalu oh iya, di sini kan awalnya namanya localhost, ini texturebee.com. Nah, diubah menjadi texturebee.com. Setelah itu sini kita tambahkan zone texturebee.com. Ini terus tipe master koma, sini file etc bin db dot ini texturebee, ini koma, tutup. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi zone. Ini IP tapi dibalik, octet terakhirnya tidak dimasukkan. 18.192.in strip addr.arpa. Tipe master koma file /etc/bin/db.192 koma, kita tutup. Oke, ini sudah ya. Setelah itu kita save. Ctrl X, Y, enter. Lalu salin file dari db lokal ke db name domain, nama domain. Tadi kan nama domainnya kan texturebee, jadi cp db.local ke db.texturebee. Setelah itu salin file dari 127 ke 192, cp db.127 db.192. Oke, sudah. Setelah itu kita edit texturebee-nya, nano db.texturebee. Oke, di sini localhost-nya diganti dengan texturebee.com. texturebee.com, sini juga texturebee.com, texturebee.com, ini juga
@jrb.com. Sini 127.001 ini ganti dengan IP 92.168.18.2. IP-nya kan 18.2. Lalu save, Ctrl X, Y, enter. Itu sini edit lagi yang 192. Localhost di sini diganti dengan techjarb.com sama kayak tadi, techjarb.com. Sini juga techjarb.com. Ini juga techjarb.com. Terus ini juga techjarb.com. Ini yang 1.0.0 ini diganti oktet terakhir dari IP kita, yaitu 2. Oke, setelah itu kita save, Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita restart bin-nya terlebih dahulu dengan perintah service bin 9 restart. Oke, sudah. Setelah itu kita mengganti nama server sesuai dengan IP yang kita setting tadi. Ketika perintah nano/etc/bin/resolve.conf. nano/etc nggak ada binnya, /etc/resolve.conf. Oke, enter. Di sini kita name server 92.168.18.2, terus name server 8.8.8.8, juga name server 8.8.4.4. Setelah itu kita save, Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita ganti terlebih dahulu interface-nya dengan perintah nano/etc/network/interface. Kita kan mau coba ke kliennya Lah, jadi yang diaktifkan ENS4-nya. Ini dimatikan terlebih dahulu. Sini dihapus pagarnya. Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita restart /etc/init/d/networking restart. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita reboot. Oke, setelah itu kita masukkan username-nya, yaitu passwordnya, terus sudoku, masuk ke cdb-nya tadi dengan perintah cd/etc/bin dan nslookup. Kita cek tadi yang sudah kita buat, nslookup techjarb.com. Bentar, kita edit resolve-nya tadi dengan perintah nano/etc/resolve.conf.
Oke, di sini kita tambahkan name server 192.168.18.2, tambahkan lagi name server 8.8.8.8, lalu kita save, Ctrl X, Y, enter. Kita cek lagi nslookup.tagjarb.com. ini sudah tergantikan kan. Tadi itu masalahnya interface-nya masih tersambung ke internet, jadi nggak akan masuk ininya server dan addressnya ini. Setelah itu kita cek di klien-kliennya. Kita cek di Windows-nya terlebih dahulu. Ketikkan perintah, ketikkan URL tagjarb.com. Oke, bisa kan teman-teman? Setelah itu kita coba di Ubuntu-nya. Masukkan password dulu. Masuk ke Firefox. Di sini ketikkan tagjarb.com. Oke, bisa kan? Di Windows sudah bisa, di Ubuntu sudah bisa. Jadi konfigurasi DNS berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan konfigurasi SSL. Masuk ke konsol server 1 seperti biasa. Kita cek interface yang aktif. Di sini tidak membutuhkan akses internet, jadi ENS4 hidup. Setelah itu kita ketikkan perintah sudo a2 enmod SSL. Oke, aktif. Setelah itu sudo mkdir/etc/c2/SSL. Setelah itu sudo open SSL crack strip x509. Ini agak panjang ya. Strip not strip die 365 strip new key terus RSA titik 2 2048 strip out spasi /etc/c2 /ssl/c.k strip out /etc/c/c.crt. Setelah itu kita enter. Isikan bebas ya. Oke, bebas saja. Salatiga FTI Tagjarb. Ini bebas sih, bebas. Ini emailnya
Ini aja tekjarb@gmail.com. Setelah itu ketikkan perintah nano/etc c2/sheet strip available/default strip ssl.conf. Oke, pada file tersebut terdapat div dengan isi. Tambahkan link berikut setelah terpadu. Oke, kemudian temukan len bawah. Bentar teman-teman, kita cari dulu. Oke, di sini ya. Di sini kita tambahkan SSL. Ikuti saja. Sertifikat file /etc /c/c.crt. Setelah itu tambahkan lagi SSL sertifikat file, terus etc/c2/ssl/c.k. Oke, lalu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Oke, lalu ketikkan perintah a2 nset default ssl.conf. Servis apa aja, reload. Oke. Ini setelah itu buka browser kalian masing-masing. Di sini. Oke, setelah ini akan saya coba di klien-klien. Sini ketikkan http s2 ini ID ya 92.168.18.2. Oke, sorry, bentar. Ini sorry, belum saya servis apa C2 reload. Oke, sudah ya, langsung kita cek di klien-kliennya. Pertama kita ke Windows-nya terlebih dahulu. Ini klik with new set. Oke, ini yes.
Oke, di sini kita ketikkan https://192.168.18.2 continue to the website, this website. Oke, sini bisa ya, Arif Nur Hidayat, dan kita coba di Ubuntu-nya. Arif enak. Sini juga https://192.168.18.2. Oke, ini advance, terus confirm security expression. Oke, ini. Nah, bisa kan teman-teman? Di Oke, bisa kan teman-teman? Di Windows sudah, di Ubuntu sudah. Jadi konfigurasi SSL telah berhasil. Baik teman-teman, di sini saya akan install Samba. Pertama masuk ke server konsol server 1. Setelah itu kita cek interface yang aktif karena kita akan install Sambanya. Yang perintah nano/etc/network/interface. Kita akan install Sambanya. Jadi yang aktif harus ENS3 karena harus terhubung ke internet. Kita hapus komennya di ENS3 ini, lalu kita save, Ctrl X. Oke, enter. Setelah itu kita restart networknya dengan perintah /etc/imid/networking restart. Kita tunggu dulu. Oke, tandanya telah berhasil ya. Setelah itu kita reboot. Setelah itu kita masukkan username, passwordnya. Setelah itu kita masuk ke sudoku, passwordnya. Oke, setelah itu kita install Sambanya dengan perintah apt-get install Samba. Kita tunggu dulu. Setelah itu ketikkan nano/etc/samba/smb.com. Oke, kita tambahkan di sini ya. Bentar, belum ketemu. Oke. Oh iya, di sini tadi saya sudah menambahkan ya, sudah coba-coba. Cuma jelaskan saja. Ini namanya filenya pertama share, terus di sini comment texture B. Nah ini path, ini letak filenya berada di home, terus texture, ini browsable yes, read only yes, guys oke, no, create mask 0755. Setelah itu kita save dengan Ctrl X.
lalu service SMB di restart yang di sini, service SMBD restart. Bentar. Lalu buat usernya SMB password /a. Ini nama dari Ubuntu kita ya, Ubuntu server kita. Ini namanya Arif NH. Passwordnya Arif NH lagi. Oke, Arif NH sudah berhasil ditambahkan ya username ini ya. Setelah itu kita kan mau coba ke klien, terus network interface-nya yang harus aktif itu ENS4. Tadi kan di komen, jadi kita aktifkan terlebih dahulu dengan perintah nano /etc/network/interface. Oke, jadi ENS3 nya ini kita matikan karena terhubung ke internet. Untuk kliennya ENS4 ini kita aktifkan. Setelah itu kita save, Ctrl X, Y, enter, lalu kita restart dengan perintah service networking restart. Kita tunggu dulu, lalu kita reboot. Kita tunggu Ubuntu servernya ini sampai aktif lagi ya, lalu kita coba ke klien-kliennya. Ini Ubuntu login, username Arif NH, passwordnya. Oke, kita cek apakah sudah aktif ya. Oke, NS4 nya ini sudah aktif. Lalu kita masuk ke klien-kliennya. Awalnya Ubuntu, masukkan password, masuk ke ini file. Setelah itu server, sini ketikan SMB-2 S 192.168.18.2. Oke, ini tadi kan namanya kan Sertan, terus kita klik. Connect. Oh ini. Oke, ini kan sudah masukkan tag.jrb.txt. Terus kita cek di Windows-nya. Ini network. Terus di sini networknya ketikkan 192.168.18.2. Ini share. Ya udah kan, tag.jrb udah masuk di sini. Dan di Ubuntu-nya juga sudah masuk. Tandanya konfigurasi Samba sudah berhasil. Baik teman-teman, di sini saya akan install Mail Server. Yang pertama masuk ke konsol server 1. Setelah itu username-nya Arif NH, passwordnya tunggu dulu. Setelah itu sudoku password. Oke, sudah. Kita cek interface yang aktif yang mana. Kita akan install aplikasi masalahnya dengan perintah ifconfig.
yang aktif ternyata ENS4. Kita harus mengaktifkan yang ENS3. Ketikkan perintah nano /etc /network /interface. Setelah itu kita aktifkan yang ENS3 nya ini. Nah, ENS3 nya ini kita aktifkan dan ENS4 nya ini kita matikan. Setelah itu kita save, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart terlebih dahulu dengan perintah /etc /init /network networking restart. Lalu kita reboot. Tunggu dulu. Lalu masukkan username, passwordnya, sudo password. Lalu kita akan install apt get install apache 2 php xml php mbs string. Oke, sudah. Setelah itu kita install Postfix dengan perintah apt get install Postfix. Enter. Oke, setelah ini kita pilih internet set. Ini sistem airline-nya saya ganti techjarb.id. Lalu kita enter. Lalu kita akan install dovecot dengan perintah apt get install dovecot. Image dovecot tripod. Continue Y. Oke, setelah itu kita lanjut mengkonfigurasi Postfix. Ketika nano /etc /postfix
nano slash etc slash postfix main.cf. Oke, di sini ya. Di sini kita tambahkan home mail terus mail dir kita save Ctrl X Y enter. Oke, setelah itu kita ketikkan perintah nano slash etc slash duplicate slash conf.d slash 10 strip mail.conf. Oke, terus ini kita hapus pagarnya. Lalu kita save Ctrl X Y enter. Kemudian restart postfix-nya dan di code-nya berikan perintah share this postfix restart. Oke, lalu share this duplicate restart. Oke, sudah. Setelah itu install Squirrel Mail dengan perintah apt get install Squirrel Mail. Oke, kita tunggu continue y. Lalu ketikkan perintah nano slash etc slash apa c2 slash apa c2.com. Oke, kita cek dulu. Ternyata isinya kayak gini. Terus di sini kita tambahkan ini, kita tambahkan Squirrel Mail include slash etc slash Squirrel Mail
file /apache.conf. Ini juga include seed enable. Lalu kita save, Ctrl X, enter. Restart Apache-nya dengan perintah service Apache 2 restart. Tunggu dulu. Lalu kita buat user untuk kliennya biar bisa akses squirrel mail. Kita tambahkan add user 1, passwordnya ini. Lalu tambahkan lagi yang satunya user 2, passwordnya oke, udah. Oke, di sini kan sudah. Kita akan mencoba ke klien-kliennya. Kita akan mengaktifkan interface ENS4 nya. Kita ketikkan perintah nano /etc/network/interface. Sini yang kita aktifkan itu ENS4 nya. ENS3 nya dihapus, ENS3 nya kasih komen. Lalu kita save, enter. Lalu kita restart service networking restart. Lalu kita reboot. Tunggu dulu, reboot. Oke, kita tunggu dulu. Setelah Ubuntu server ini nyala, nanti kita coba di klien-klien di sini. Tunggu dulu persiapan. Terus oke, sini kita cek dulu. Oke, sudah ya ENS4. Lalu di sini kita ketikkan 92.168.2/squirrelmail. User 2 ini. Oke, ini ya. Ini input drive, masukkan kompos sini. Terus sini ini kan login pakai user 2. Jadi kita akan kirim ke user 1. Terus subjeknya sini saya berikan tr asdos jar b. Terus di sini saya berikan nama Dani teman-teman.
saya Arif Nur Hidayat 67 2019 terus Taufikur Rohman NIM 67 2019 133 terus Gilang Bagus Rantio NIM 67 2019 130. Lalu kita kirim send. Oke, kita coba di Windowsnya kita masukkan user satunya. Di sini 92 ini 192 168 18 2 plus Sakuirel Mail sorry Bu di rel mail. Oke, kita yang Ubuntu tadi kan pakai user 2, terus yang ini pakai user yang satu. User 1, passwordnya masukkan. Oke, bisa kan? Ini tadi ngirim ke sini, kita lihat ini isinya. Ini udah kan isinya, Arif Nur Hidayat, Taufikur Rohman, Gilang Bagus Rantio.